internal partai itu kan juga sering terjadi namanya perang dingin ya. Betul, Dalam betul. mencarian posisi itu saya kira ya dimanapun partai saya kira itu wajar lah. Iya. Nah jadi karir politik seseorang kader itu bisa nyungsep ya di tangan Hmm, kader yang lain ya dalam persaingan itu kan itu toh. betul, Nah betul. sikap kepada ketua umum itu pun harus dijaga dengan sangat baik ya, hati-hati, jangan sampai membuat luka ya istilahnya itu, jangan sampai membuat luka apalagi kalau partainya itu apa istilahnya berbau terah keluarga begitulah ya. Nah, jadi Betul. anggota atau kader itu harus menunjukkan kesetiaannya, Mas. Sudah berbuat apa? Kemarin juga disinggung, kamu Ya, ya. sudah berbuat apa kan itu kan ya. Jadi sudah berbuat apa untuk partai dan untuk ketua itu sudah berbuat apa? Mau Hmm. berkorban sejauh mana? Mau menderita untuk partai atau tidak? Loh itu begitu. Jadi semua itulah yang nanti akan dipertimbangkan untuk apa? Menapaki jenjang karir politik Politik. dalam partai Oke. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal. Dan sudah seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor berbaju merah ya, Profesor Suteki. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Wassalamualaikum Suteki. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada apa nih Prof? Baju merah kok cincin merah gitu. Ya, ini yang mau kita bahas kan merah ini. Iya, Serba merah, ya karpet Puan saja dan Tuan. merah itu ya. Betul sekali, Puan dan Tuan, kita akan membahas tentang Bu Megawati yang baru-baru ini viral. Jadi, gini Prof ya, Ketua Umum PDIP ya, Bu Megawati ini berbicara mengenai peran penting PDIP bagi Pak Jokowi ya. Hmm. Jadi di video yang viral itu, Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi presiden. Nah, bahkan kita ngelihat ya, beliau menyinggung-nyinggung soal Jokowi dan juga dukungan PDIP. Ya, Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Wah, nanti akan kita tanyakan ya. Ya, nah jadi kalimatnya bahkan yang menarik itu ini, Prof. Beliau mengatakan gini, Pak Jokowi itu ya ngono loh, ya mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan, duh kasihan dah. Itu kalimat petikannya yang Iya, beliau iya, iya. nyatakan itu. Jadi, Prof, pertama-tama ya saya ingin bertanya itu, apakah pernyataan Bu Megawati ini sebagai bentuk menguji politik balas budi ya dari Jokowi pada eh, Bu Mega ini. Dan pandangan jenengan gimana ini? Itu kalau dulu di zaman Belanda disebut dengan politik etis gitu ya. Politik balas budi. Kalau saya begini ya, ya boleh jadilah Bu Megawati itu minta apa istilahnya tambahan balas budi gitu. Karena telah Oke. banyak berperan tadi menjadikan Pak Jokowi itu dari yang itu disebutkan nih, dari yang Hmm. tidak dikenal. Siapa yang mengenal Pak Jokowi kan itu hingga terkenal Hmm. sampai kemudian menjadi gubernur di DKI dan juga Presiden RI 2 periode sekarang. Oke. Dan kita lihat juga pernyataan Bu Megawati Soekarno Putri itu sambil bercanda ya, ya atas Hmm. kasus maksudnya program penanggulangan stunting. Bu Ya, Mega ya. kan malah minta kasih bintang dong lah itu artinya tambahan apa ya ya penghargaan lah ya untuk beliau Ya, itu. ya, ya. Dan di sisi lain saya kira balas budi yang lain sangat mungkin ya supaya Hmm. dalam rangka Pilpres 2024 itu Pak Jokowi mendukung langkah PDIP. Oke. Nah, gitu. Jenengan melihat indikasi Ya, itu saya ya, Prof. melihatnya di sana juga. Oke. Ya, jadi gini Prof, Bu Mega juga di forum yang sama itu dia nyinggung ya terkait dengan posisinya yang lebih rendah Hmm, daripada Pak Ma'ruf dan Pak Mahfud ya. hmm, Jadi Megawati itu saat ini kan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP ya. betul. Nah, apakah pernyataan Dewan Pengarah BPIP tersebut istilahnya konstruktif atau etis ya untuk diserahkan ke publik gitu Prof. Dalam pandangan jenengan gimana itu? Ya sebenarnya memang tidak pas ya ketika Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Dewan Pengarah BPIP tadi ya. Secara struktural itu kan sebenarnya berada di bawah presiden ya.
Hmm. Sementara di sisi lain, presiden itu kan petugas partai kalau untuk PDIP, betul kan? Oke, Nah, betul, betul. petugas PDIP itu otomatis kan di bawah kendali dari Megawati, karena itu petugas Hmm, partai iya, maksud saya. betul, Jadi betul. memang agak ruwet di sini ya. Tapi ya itulah risiko ya ketika ketua umum partai pemenang pemilu dari pemilu presiden maksud saya itu berada di struktur ketatanegaraan di bawah presiden, bahkan berada di bawah Menko maupun Wapres. Ya Hmm, memang oke, oke. menurut saya ya tidak seharusnya ya hal itu untuk disampaikan oleh Bu Megawati. Lebih baik menurut saya ya diam ya ketika memang sejak awal itu kan sudah mengetahui ya, risiko Iya, iya. kedudukannya itu Betul, betul. sebagai Dewan Pembina BPIP. Hmm, oke, oke, baik. Kadang lucu juga ya, Prof. Iya. Gini, gini, Prof. Ini tuh kan bahasan-bahasan kemudian ngelebar. Ini terkait Hmm. dengan jenengan coba saya minta tolong untuk menjelaskan terkait dengan persona non grata ya atau penyembelihan karir politik karena kita ada kesan, Prof. Seolah semua itu harus setia ya atau kalau enggak harus mulai merasakan menjadi pesakitan gitu. Pilihannya cuma dua gitu kalau dalam masa politik sekarang itu, Prof. Eh, Gimana Iya, itu dalam hal ini? kalau istilah persona non grata itu sebenarnya kan mengembalikan orang misalnya atase atau mungkin wakil dari negara luar di tempat kita Hmm. kembalikan karena melakukan sesuatu yang kita larang, misalnya melakukan spionase, nah itu bisa kita Hmm, kembalikan hmm, ke hmm. negara aslinya gitu ya, Oke, oke. Hmm, 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 menolak hmm. dikembalikan itu. Tapi terkait dengan masalah ini sebenarnya internal partai itu kan juga sering terjadi namanya perang dingin ya Betul, dalam betul, betul. mencarian atau dalam pencarian posisi itu saya kira ya dimanapun partai saya kira itu wajar lah. Iya. Nah jadi karir politik seseorang kader itu bisa nyungsep ya di tangan Hmm. kader yang lain ya dalam persaingan itu kan itu toh. Betul, Nah, betul, betul. sikap kepada ketua umum itu pun harus dijaga dengan sangat baik ya, hati-hati, jangan sampai membuat luka ya istilahnya itu, jangan sampai membuat luka, apalagi kalau partainya itu apa istilahnya berbau terah keluarga begitulah ya. Nah, jadi Hmm, betul, betul. anggota atau kader itu harus menunjukkan kesetiaannya, Mas. Sudah berbuat Hmm. apa? Kemarin juga disinggung, kamu Ya, ya. sudah berbuat apa kan itu kan ya. Jadi sudah berbuat apa untuk partai dan untuk ketua itu sudah berbuat apa? Mau Hmm. berkorban sejauh mana? Mau Ya, ya. menderita untuk partai atau tidak? Loh itu memang begitu. Jadi semua itulah yang nanti akan dipertimbangkan untuk apa? Menapaki jenjang karir politik di Politik. dalam partai Oke, itu. baik, baik. Oh, oke. Ruwet juga ya, Prof ya. Iya. Ya, Prof, tapi kembali saya mau bertanya terkait dengan sikap Bu Megawati di forum tersebut ya. Hmm. Apakah Bu Megawati ini tengah melakukan istilahnya show of force ya? Hmm. Lalu kalau misalkan jenengan melihat itu, sebetulnya itu tuh buat apa sih? Karena kita ngelihat relasi ini emang menguntungkan rakyat apa enggak sih gitu kan? Hmm. Kita sebagai Ya. rakyat kan selalu melihat itu, Prof. Dan pandangan Ya. jenengan gimana, Prof? Ya, secara tersirat itu sebenarnya Hmm. tersirat tetapi jelas itu ya. Jelas tersirat. Jadi bisa ditebak gitu jika dalam Hmm. pidatonya muncul semacam narsisme ya dengan pamer Ya, kelebihannya misalnya cantik, karismatik ya, betul. pejuang dan juga pintar dengan menyandang dua Karismatik, gelar karismatik, Prof. profesor ya, dua Ya. gelar profesor dan 9 doktor honoris causa. Saya aja kalah nih, saya cuma satu dokter, satu profesor. Nah, selain itu, pernyataan bahwa dia tidak mau ditekan ya untuk mengumumkan Hmm. capres ya dan berkata bahwa itu urusan gue gitu ya. Itu kan begitu kan dinyatakan demikian, maka itu sebenarnya bentuk itu show of force dan Hmm, itu oke. semakin kentara maksud saya, kelihatan banget. Nah, sebagai partainya Wong Cilik kan PDIP itu mengaku partainya Wong Cilik kan. Betul, betul. Mestinya tidak menunjukkan arogansinya tersebut ya, meskipun ya Bu Megawati sebagai ketua umum PDIP itu punya hak prerogatif untuk apa? Hmm, ya. Menentukan calon presiden.
Nah, mestinya bilang begini ya, sembari menerima masukan dari kader dan utusan dari daerah-daerah, misalnya begitu ya, saya Betul, betul, belum betul. bisa mengumumkan capres saat hari ulang tahun PDIP ke-50 ini. Kan Hmm, ya, ya. itu baru kita sebut namanya partainya Wong Cilik gitu. Nah, kalau modelnya begitu sebenarnya ya menurut saya tidak memberikan contoh ya, yang baik Ya, untuk apa dalam hal kepemimpinan baik itu sekarang maupun mendatang. Nah, relasi arogansi semacam itu justru menurut saya ini ya merugikan ya. rakyat karena apa? Wong cilik itu boleh dikatakan ya tidak dianggap atau kurang Hmm, oke, diperhatikan. Ini masalahnya di sana. betul. Ini persoalan contoh kepemimpinan. Tapi kalau yang Ya, ya. lain-lain saya kira tidak ada masalah itu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ya, Prof. Sutaki, saya rasa sudah cukup dulu, Prof. Bahasan terkait dengan Ya, Megawati ini. Ya, terima kasih atas waktunya, Prof. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya dalam bahasan terkait Bu Megawati ya yang mengaku mengawal Jokowi ya sampai menjadikannya presiden. Baik, terima kasih Puan dan Tuan semua ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. ramah, terdidik, dan berakal. Mantap. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.